Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kembali pada subuh pagi Ahad ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian fitnah akhir zaman. Dan pagi hari ini kita akan meneruskan karena seperti yang sudah saya sampaikan bahwa fitnah akhir zaman itu anak ringkas menjadi 9 poin atau 9 bab. Dan dalam bab kita ini adalah sedang membahas tentang fitnah terkait dengan keyakinan. Intinya adalah bahwa sebagai warga dunia, sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di akhir zaman, kita harus menyadari, harus mengetahui, dan harus mampu untuk mengantisipasi terkait dengan adanya fitnah, adanya ujian, adanya ibtila yang memang sudah merupakan sunnatullah, harus dihadapi. Dan fitnah itu adalah seperti yang Anda sampaikan terkait dengan akidah. Dan banyak sekali fitnah yang terkait dengan keyakinan ini yang kalau kita tidak tahu, jangan-jangan nanti kita terperosok, lalu masih saja kita meyakini atau percaya diri bahwa kita berada dalam kebenaran, padahal justru berada dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Subbahasan kita pagi hari ini adalah anak akan mengambil berdusta atas nama Allah dan Rasulullah. Setelah pekan lalu, kita membahas tentang nabi palsu. Nah, sekarang kita masuk bahwa fitnah juga. Yang harus kita ketahui juga, yang harus kita sadari juga, itu adalah Allah dan Rasulullah. Mungkin nanti sebagai pembelajaran, Anda akan sampaikan pasal-pasal undang-undang atau KUHP yang menjerat seseorang kalau dia berbohong. Bagaimana kalau bohong itu adalah dia tujukan pada Allah atau Rasulullah? Misalnya saja dia mengatakan bahwa Allah itu begini dan begitu. Rasulullah itu begini dan begitu. Padahal Allah tidak begitu. Padahal Rasulullah tidak begitu. Nah, itu tidak boleh kita sembarang, karena yang demikian itu akan berkonsekuensi dengan sesuatu yang tidak sepele.
Para jamaah sekalian, berdusta dalam bahasa Arab itu kata persamaannya saja itu adalah tidak sedikit. Sampai kalau kita baca, kita pelajari, sinonim atau persamaan kata daripada dusta itu tidak kurang dari 67 kata. Kalau kita berapa? Misalnya bohong, terus apalagi? Dusta, apalagi? Mengada-ada, apalagi? Palsu misalnya, betul tidak? Atau apalah silakan. Dalam bahasa Arab itu namanya kadzibun, dusta, itu persamaan katanya sampai 67 kata. Mungkin bisa lebih. Tapi yang saya baca, yang saya temukan, itu adalah seperti itu. Ada mengatakan lebih, tapi ada pengulangan. Karena itu, maka kalau saja 60 saja sudah. Waduh, banyak sekali. Contoh misalnya, dalam bahasa Arab ada istilah namanya al-kadzib. Al-kadzib itu dusta. Ada namanya az-zur, qauluz zur, syahadatuz zur. Ada namanya al-iftira, ada namanya al-ifku, ada namanya al-batilu, ada namanya al-intihalu, ada namanya al-buhtanu, ya sampai dengan 60 lebih. Ya kalau nyebutin aja sudah waktu habis. Kalau para jemaah sekalian, dalam bahasa Indonesia, ini untuk kita ketahui, bohong atau dusta atau palsu atau hoax, sekarang yang familiar di telinga kita biasanya adalah hoax, hoax, gitu ya. Menurut kamus itu adalah diartikan dengan tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Diartikan juga dengan bukan sebenarnya. Diartikan dengan palsu. Kalau hoax diartikan dengan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Para jemaah sekalian, itu namanya bohong kalau menurut bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya seseorang mengatakan tentang Allah atau terhadap Allah yang tidak sebenarnya, bukan sebenarnya, atau Allah tidak mengatakan, atau Allah tidak melakukan, tetapi orang itu mengatakan Allah begini, dan Allah mengatakan begini, dan Allah berbuat begini, itu sudah termasuk bohong. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Rasul begini, baginda Rasul begini, padahal Rasul tidak begitu, atau riwayatnya palsu, namanya maudhu', itu juga sudah termasuk dalam kategori bohong atau hoax atau palsu dan seterusnya. Di dalam kebiasaan kehidupan kita, ya mungkin sebagai warga Indonesia, bahwa perbuatan hoax itu atau menyebarkan berita bohong itu adalah merupakan satu pidana. Adalah merupakan satu pidana. Ya, mungkin nanti di belakang saya sampaikan. Nah, oleh karena itu tidak boleh sembarangan. Karena itu adalah akan menjerat orang itu kalau dalam hukum dunia itu adalah paling penjara. Tapi kalau dalam hukuman agama, orang itu harusnya bisa jadi mati. Ya. Harusnya mati orang itu.
Dan bukan hanya mati, tapi Allah akan sediakan azab yang sangat pedih besok pada hari kiamat. Oleh karena itu, kalau orang beriman, kalau orang berilmu, maka sungguh akan dia tidak berani untuk mengatakan sesuatu atas nama Allah, atas nama Rasulullah, atau sengaja ya mengatakan itu adalah bohong atas nama Allah atau atas nama Rasulullah. Dalam Al-Quran, siapa sih orang yang bisa memungkinkan berbuat bohong itu? Bohong yang saya bahas sekarang ini, yaitu bohong terhadap Allah, bohong terhadap Rasulullah. Jadi kita tidak berbicara tentang bohong antar sesama manusia, itu kaitannya dengan akhlak. Orang menyebutnya munafik dan nifaknya kecil. Kalau ini adalah bukan itu. Bahasanya adalah urusan akidah, karena kita sedang membahas tentang fitnah akidah. Bisa jadi keseharian kita itu adalah akan menemui yang demikian itu. Nah, apa sikap kita untuk dengan benar bisa menyikapi tentang itu? Jadi orang yang berbuat bohong terhadap Allah, orang yang berbuat bohong terhadap Rasulullah, itu adalah kalau menurut Al-Quran, itu adalah bisa dikategorikan 9 istilah. Dan ini semua adalah terdapat dalam Al-Quran. Kalau saya singkat, 9. Nanti boleh ayatnya disarikan, karena dalam ayat yang berbeda-beda. Disebut orang itu adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi kalau orang dia mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah, begini dan begitu, orang itu oleh Allah disebut tidak beriman. Kalau tidak beriman kan bahaya parahnya sekalian. Kafir itu. Jadi tidak boleh sembarangan. Kedua, oleh Allah disebut mereka itu sebagai pendusta. Pendusta. Ketiga, mereka disebut sebagai pembohong. Ya, itu juga sebetulnya kan, tadi saya sebutkan. Disebut juga orang kafir. Begitu dengan bahasa yang disebut dengan orang kafir. Disebut juga dengan orang yang lalai. Jadi orang yang berdusta atas nama Allah, orang yang berdusta atas nama Rasulullah juga dijuluki oleh Allah sebagai orang yang lalai, ghafil. Yang keenam, orang itu disebut juga dengan orang yang sangat zalim. Bukan zalim biasa, tapi Allah menyebutnya azlam. Orang yang paling zalim, orang yang sangat zalim. Itu adalah orang yang berdusta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ketujuh, orang itu disebut dengan mujrim. Dalam bahasa Indonesianya bisa disebut orang yang kriminal. Tetapi terhadap Allah maksudnya adalah orang yang berdosa besar. Dan kedelapan, orang itu disebut juga dengan orang sombong. Orang yang memalsu, yang berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulullah, disebut juga orang sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, orang yang memalsu atas nama Allah dan atas nama Rasulullah adalah orang itu disebut orang yang menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Semua itu tidak ada yang bagus, betul tidak? Semuanya adalah berat semua. Sungguh kalau dalam hati kita terdapat iman, sangat-sangat menakutkan. Semua ini adalah akan mendatangkan kerugian pastinya. Dan karena itu, maka kita hendaknya berhati-hati dan berwaspada. Nah, para jemaah sekalian, mungkin coba kita lihat ayat ya, supaya melandasi dari apa yang tadi saya katakan itu.
Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 37 sampai dengan 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'anu ay yuftara min dunillah. Quran ini bukan sesuatu yang diada-ada. Bahwa Quran itu bukan berasal dari Allah. Tapi Quran itu berasal dari selain Allah. Begitu. Kita lanjut dulu. Misalnya adalah ini surat An-Nahl ayat 105 sampai dengan 109. Ini paling banyak. Allah berfirman, "Innama yaftaril kadziba." Sesungguhnya orang yang iftira tadi arti daripada kadzib ya, dusta, mengada-ada. Alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Berarti satu. Wa ulaika humul kadzibun. Mereka adalah orang-orang yang berdusta. Lalu Allah berfirman di dalam ayat yang ke-107, wa annallaha la yahdi al-qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dalam konteks ini, berarti mereka juga termasuk golongan orang kafir. Allah sebutkan juga di dalam ayat yang lain, wa ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Lalu disebutkan nanti di dalam banyak ayat tentang bahwa mereka adalah akan seperti apa. Nah, para jamaah sekalian, ayat-ayat ini dan banyak sekali ayatnya, tentu saya tidak akan bacakan satu persatu, ya banyak. Tadi sangat zalim, kata Allah SWT, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Siapa lagi orang yang sangat zalim, paling zalim dari orang yang berdusta, mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah termasuk juga bagian dari yang sedang kita bahas. Jadi para jamaah sekalian, banyak julukan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat, di dalam hadis tentang mereka orang yang mengada-ada itu. Jadi siapa saja yang mengada-ada atas nama Allah atau atas nama Rasulullah, mereka sebetulnya berhak memperoleh julukan ini. Mereka pembohong, mereka pendusta, mereka orang lalai, mereka orang yang menyesatkan manusia, mereka adalah hoax dan seterusnya. Saya langsung berikan contoh tentang apa sih perilaku manusia yang sebetulnya hal itu bisa terjerat dengan memalsu atau berdusta atas nama Allah atau atas nama Rasulullah. Ini contoh saja, tidak semua karena akan banyak sekali, dan bisa jadi dalam poin-poin yang saya sebutkan ini di dalamnya terdapat cabang-cabang. Misalnya, termasuk berdusta atas nama Allah adalah meyakini adanya pencipta, adanya pemberi rezeki, pemelihara, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menentukan, yang memberi manfaat, atau yang memberi bahaya. Jika ada orang yang meyakini selain Allah ada yang bisa melakukan itu, dia bisa dipastikan orang itu telah berdusta atas nama Allah. Contoh misalnya, ada pencipta selain Allah. Pasti orang itu sudah bohong. Karena yang benar pencipta itu hanya satu, yaitu Allah. Nah, begitu. Misalnya ada yang memberi rezeki, katanya selain Allah, lalu dia datang ke dukun.
datang ke jin misalnya, atau ke siapalah gitu. Dia yakin bahwa dia hidup mendapatkan rizki dari itu sudah termasuk berbohong. Dan seterusnya. Kedua adalah termasuk dusta kepada Allah adalah membenarkan adanya Tuhan yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Itu juga bohong. Kalau ada orang, ini bagi kita orang yang beriman ya, maka sesungguhnya yang benar-benar berhak diibadahi itu tidak ada lain di dunia ini kecuali hanya Allah. Tidak benar kalau ada yang berhak diibadahi selain Allah di dunia ini. Ada. Tuhannya banyak. Yang dianggap oleh manusia Tuhan itu banyak. Tetapi Tuhan yang benar dan yang berhak diibadahi menurut orang yang beriman adalah hanya satu, Allah. Kalau ada yang meyakini selain itu, bohong dia. Nah itu termasuk. Ini di situ juga nanti akan banyak pembahasan. Berikutnya adalah bohong terhadap Allah itu bisa jadi misalnya mengatakan begini, Allah memiliki anak atau Allah memiliki sekutu. Itu juga bohong. Karena Allah tidak punya sekutu. Allah tidak butuh partner. Allah tidak ada yang menyaingi, tidak ada yang menyandingi, dan Allah tidak butuh dengan semua itu. Ya, makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa Uzair itu putra Allah. Orang yang mengatakan bahwa Isa itu putra Allah. Maka menurut pandangan orang yang beriman dan Al-Quran, itu adalah kebohongan besar atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu kikir. Ya kan? Bakhil. Innallaha bakhil. Allah itu kikir. Nah, itu juga bohong. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah tidak adil, ya, memperlakukan makhluknya, si fulan panjang umur, si fulan pendek umur, si fulan laki-laki, si fulan perempuan. Karena perempuan dia berhak begini, karena dia laki-laki mendapatkan begini. Tidak dianggap sama menurut persepsi dan pandangan manusia dan akalnya yang pendek itu, maka sesungguhnya orang itu sebenarnya orang yang berdusta atas nama Allah. Karena Allah adalah maha adil, karena Allah adalah maha rahman dan rahim. Misalnya Allah itu kejam, misalnya. Ada orang yang misalnya menganalogikan atau memastikan atau menghukumi bahwa kalau ada orang yang mencuri, potong tangannya. Waduh, kaget dia bilang. Itu tidak sesuai dengan kehendak manusia. Ya. Tidak punya kasih sayang. Kalau begitu yang memvonis seperti itu adalah kejam. Orang itu telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau tidak mengatakan dusta, orang itu tidak beriman. Itu saja seperti yang sudah kita kenal tentang arti daripada bohong atas nama Allah tadi. Terakhir yang keenam adalah termasuk berdusta atas nama Allah itu adalah meyakini nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang menyimpang dari kebenaran. Apakah dengan cara mentatil? Ta'til itu menyebabkan ataupun menghukumi bahwa Allah itu tidak boleh disematkan punya nama atau punya sifat tertentu. Karena kalau Allah punya nama, Allah punya sifat, kata mereka nanti Allah sama dengan makhluknya, punya nama dan punya sifat. Atau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu sama dengan makhluknya. Berarti kalau makhluknya hidup, Allah juga sama hidup. Lalu dipersamakan hidupnya Allah sama dengan hidupnya makhluk. Dan seterusnya. Itu semua adalah bohong. Itu semua adalah dusta. Dan seperti yang saya katakan di awal, kalau dustanya itu atas nama manusia saja sudah besar urusannya, bagaimana kalau dusta itu adalah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, itu adalah
6. Ya tentu kalau dijabarkan lagi bisa jadi lebih banyak dari itu. Misalnya dusta atas nama Rasulullah. Gimana itu maksudnya? Berdusta, tapi dustanya itu atas nama Rasul. Mengatasnamakan Rasulullah. Apa? Saya sebutkan misalnya di sini tidak kurang dari 9. Ya, nyebutkan 9 sudah banyak nih. Misalnya kalau ada orang yang mengatakan bahwa Rasul Muhammad itu telah belajar dan mengambil ilmu dari guru-guru yang mereka itu adalah para rahib. Nah, itu bohong itu. Rasul tidak pernah berguru sama rahib. Sama para pendeta itu tidak pernah. Oleh mereka disebutnya Rasul berguru dari para rahib. Itu contoh. Kedua, Rasulullah itu adalah menulis, mengarang Al-Quran. Quran yang sekarang ada itu adalah karangan tulisan karya Muhammad. Bukan dari Allah. Maka itu sudah bohong. Konsekuensinya kalau berasal dari Muhammad Rasulullah, berarti dia itu adalah bukan firman Allah. Kalau bukan firman Allah, berarti Allah bisa jadi tidak berfirman. Wah, ini tambah besar, tambah besar. Jadi itu singkatnya begitu ya. Yang kedua, jadi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bohong orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, tetapi karya atau tulisan atau perintah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, misalnya bohong atas nama Rasul itu, Muhammad itu Rasulullah Alaihi Wasallam adalah penyihir. Jadi orang-orang masuk Islam, orang-orang menjadi kagum, menjadi takjub kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Muhammad menggunakan ilmu sihir. Wah, itu juga bohong itu, tidak benar, hoax. Ya. Berikutnya adalah bahwa Muhammad itu adalah katanya orang yang menggunakan sastra, ya. Syair, syair. Orang Indonesia menyebutnya syair. Orangnya disebut penyair. Ya tidak. Kalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah penyair, sastrawan, bohong juga. Ya, karena Rasul adalah ummi. Tidak baca dan tidak menulis. Dan itu mukjizat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW tidak baca, Rasul tidak menulis. Itu yang sekalian. Harus diyakini bahwa itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Bukan kebodohan. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah itu bodoh. Justru orang yang mengatakan Rasul bodoh itu orang yang sangat bodoh. Karena itu adalah mukjizat. Untuk menutup pintu peluang bahwa Al-Quran itu karya Muhammad. Jadi benar sekalian itu adalah diantaranya. Bohong terhadap Rasulullah juga adalah antara lain mengatakan bahwa Muhammad itu hilang akal, gila, majnun. Wah, itu juga bohong yang benar, yang besar. Ya, jadi tidak dibenarkan ya, bahwa Rasul itu adalah orang gila. Itu adalah julukan orang-orang yang tidak beriman. Dan tadi sudah julukan itu sudah saya sampaikan. Berikutnya adalah katanya Muhammad itu abtar. Abtar. Inna syani'aka huwa al-abtar. Abtar itu orang yang putus keturunan karena dia adalah menyalahi dari jalan dan jalur para pembesar keturunannya dan seterusnya. Tetapi Allah menepis Muhammad tidak abtar, tetapi merekalah yang abtar. Jadi itu adalah bukti bohong kepada Rasulullah. Berikutnya adalah meriwayatkan hadis palsu. Nah, ini biasanya yang paling kita familiar di tengah-tengah kita. Biasanya kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini begitu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan begini dan begitu, padahal tidak ada, riwayatnya tidak ada, atau bisa dijamin tidak ada atau palsu. Nah, itu namanya maudhu'un,
mukhtalaqun, muftara. Itu semua adalah dusta atas nama Rasulullah. Dan itu nanti saya sampaikan ya. Ada perkataan Al-Imam Asyuti, saya langsung saja ya supaya nyambung. Al-Imam Asyuti ini terkait dengan hadis palsu nih para jamaah sekalian. Katanya beliau di dalam kitab Tadribur Rawi membawakan berasal dari Hamad bin Zaid namanya. Katanya beliau ini mengatakan wada'atiz zanadiqatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 14.000 hadis. Bayangkan. Orang ini yaitu para zindik. Zindik itu orang-orang yang munafik, orang-orang yang datang masuk menjadi muslim tetapi dia ingin memporak-porandakan, menghancurkan Islam dari dalam. Itu membuat hadis palsu, para jamaah sekalian, tidak tanggung-tanggung. Orang ini katanya mengaku sendiri atau menyebutkan di sini tidak kurang dari 14.000 hadis palsu. Bisa kebayang nggak tuh? 14.000 hadis. Jadi kalau kita ingat dengan Kutubus Sittah, kitab yang 6, waduh itu bisa isinya semuanya palsu semua kalau dihitung dengan perbandingan seperti ini. Itu kerjaan orang yang zindik. Sengaja merusak Islam dari dalam. Jadi jangan aneh sekarang juga kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam, berasal dari Islam, padahal Islam sama sekali bersih dari semua itu. Perkataan, anggapan, ajaran. Islam tidak pernah mengajarkan kok. Kemudian ada orang-orang yang tidak sedikit jumlahnya mengatasnamakan bahwa itu adalah ajaran Islam atau berasal dari Islam. Nah itu kalau diteliti banyak sekali. Wong dulu saja ya itu adalah sampai satu orang bisa ataupun kelompok namanya Zanadiqah ini sampai 14.000 hadis berhasil mereka karang. Ada riwayat lain. Kata beliau, Abdul Karim bin Abil Auja. Orang ini adalah hukumannya dibunuh, mati. Bahkan disalib ya. Wasuliba fi zamanil Mahdi. Ya, pada waktu pemerintah Al-Mahdi, ya, itu adalah orang ini muncul membuat hadis-hadis palsu. Karena itu hukumannya adalah dibunuh. Ya. Ibnu Adi mengatakan, ya, imam yang menulis kitab tentang rijalul hadis, kata beliau, lamma ukhidha liyudraba unuquhu. Ya, sengaja saya baca pelan supaya kita bisa memahami. Ya. Ketika lehernya diambil untuk dipenggal, berarti kalau leher dipenggal, kira-kira hidup atau mati. Nah, itu hukuman bagi orang yang memalsu. Seharusnya begitu. Nah, sesaat sebelum dihukum itu, orang ini mengaku sih, namanya Masya Allah bagus sekali ya. Abdul Karim. Katanya begini, wada'tu fikum 4.000 hadis, uharrimu fiha al-halala wa uhillu al-haram. Katanya begitu. Kata nih, dia, saya tidak mengatakan aku, dia nih yang mau dibunuh tadi, yang memalsu hadis itu, telah membuat hadis palsu tidak kurang dari 4.000 hadis palsu. Kata dia menghalalkan yang diharamkan Allah, dia mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Begitu. Jadi kalau gitu, teman sekalian sedikit atau banyak tuh hadis palsu itu? Wah, banyak sekali. Tadi 14.000. Ini satu orang doang berapa? 4.000. Ini berarti ada memang orang-orang yang bisa jadi dulu dibiayai atau tidak dibiayai untuk merusak Islam dari dalam. Sekarang mustahil atau tidak mustahil? Tidak mustahil. Jadi ikhwan sekalian, kalau ada pada zaman sekarang orang yang
mengatakan dari mulutnya begini dan begitu. Padahal Rasul tidak mengajarkan itu. Islam tidak ada ajarannya tentang itu. Itu sebetulnya sama dengan mereka adalah para pemalsu atas nama Rasulullah. Satu lagi. Ini kata Imam As-Suyuti. Kata Imam As-Suyuti, masih dalam kitab Tadribur Rawi, kata beliau, wa qismun taqarrabu li ba'dil khulafa'i wal umara'i biwad'i ma yuwafiqu fi'lahum wa ara'ahum. Dibuatnya hadis palsu itu, pada sekalian, kata Imam Suyuti, karena apa? Supaya mereka bisa mendekatkan diri di kalangan istana para raja dan para penguasa. Supaya diaku, supaya dimasukkan ke dalam kru istana, kru raja. Kata Imam Suyuti, orang ini membual hadis palsu atas nama Rasul, atas nama Islam, lalu menyenangkan para penguasa, membuat mereka adalah cocok dengan pendirian para penguasa dan para pemimpin yang zalim itu. Akhirnya apa? Wah, ini cocok nih, jadi kru, ya tidak. Akhirnya apa? Mereka diambillah untuk menjadi kalangan istana dan kru istana. Karena apa? Perbuatan dengan cara memalsu. Ya. Ini Islam, padahal bukan Islam. Ini bagian dari Rasulullah, padahal Rasul tidak mengatakannya, dan seterusnya. Terakhir, kata beliau Imam Suyuti, wa minhum qismun yada'una intisaran limadhabihim. Ada orang yang memalsu hadis. Landasannya apa? Supaya golongannya benar. Supaya pendapatnya benar. Supaya mazhabnya benar. Nah, dia buat atas nama Rasul, atas nama Rasul. Begitu. Jadi para sekalian, kembali bahwa hadis palsu yang sebetulnya dia adalah merupakan wujud bukti nyata mendusta atas nama Rasulullah, itu adalah tidak mustahil terjadi dan itu terbukti. Berdusta atas nama Rasul itu adalah juga dengan cara, misalnya yang ke-8 kalau antum mencatat, yaitu tidak bertindak adil. Muhammad itu tidak adil. Nah, begitu. Jika ada orang mengatakan itu, ya orang itu pendusta, orang itu tidak beriman, orang itu lalai, orang itu menyesatkan manusia, seperti yang tadi sudah saya sampaikan julukannya. Dan ada juga orang yang menjuluki Rasul rasis, ya, membela Arab. Sehingga ada orang sekarang, kalau mengikuti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu sama dengan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW itu adalah rasis, memperjuangkan Arab, maka orang yang berislam, berpegang teguh dengan Islam, orang itu pun bisa terjerat bahwa orang itu rasis juga. Ya. Mengikuti Arab lah, atau mereka adalah meniru orang Arab lah, atau seperti Arab lah, dan sebagainya. Dan itu adalah sebetulnya dusta atas nama Rasulullah. Banyak kitab-kitab yang terkait dengan misalnya hadis palsu dan semua itu, tetapi kita lalui. Para jemaah sekalian, kalau di dalam hadis, ya, saya masuk ke hadis dulu, banyak hadis sebetulnya. Saya perdengarkan ya, mudah-mudahan dengan mendengar ini, ya, dan yang saya sampaikan ini adalah dari kitabnya langsung, ya, artinya adalah riwayatnya yang saya pilih juga adalah sahih, untuk terdengar oleh kita bahwa jangan sembarangan berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulullah kalau tidak ingin berkonsekuensi seperti ini. Di dalam hadis misalnya, kata Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan dari Abu Hurairah, Rasul bersabda begini, la taqumus sa'atu hatta yakhruja 30 kadzaban dajjalan. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali terjadi dulu, keluar dulu 30 pendusta, 30 dajjal. Begitu. Semua, kata Rasul, kulluhum yakzibu 'ala Allahi wa 'ala rasulihi. Semua mereka itu 30 ini bisa jadi bukan pembatas ya, tapi menunjukkan banyak banget gitu. Semua mereka itu
berdusta terhadap Allah dan berdusta terhadap Rasulullah. Nah, ini bab kita. Jadi para sekalian, hati-hati kita itu. Harus selektif. Berislam kita itu harus betul-betul yakin bahwa itu berasal dari Rasulullah atau dari Allah. Kalau tidak ada kepastian, tidak ada kevalidan bahwa itu benar dari Allah, benar dari Rasulullah, berhentilah. Karena apa? Karena jangan sampai terjerat oleh kepalsuan. Karena banyak para pemalsu ini, sekian banyak. Lanjut ya. Kata Rasul dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Ali bin Abi Thalib mendengar Rasulullah SAW bersabda begini, La takdzibu alayya. Wahai manusia, jangan kalian berdusta atas namaku. Fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasul, maka masuklah dia ke dalam neraka. Nah, berarti pada keimanan kan? Kalau orang tidak beriman pada neraka, ya sipil gopil aja, dia tidak akan beriman dengan ancaman ini. Betul tidak? Orang yang berimanlah yang akan besar menganggap, waduh, neraka nih, bahaya nih, gitu, dan seterusnya. Lanjut. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan ini lafadznya Imam Muslim melalui Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasul bersabda begini. Kata Rasul, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Bohong terhadapku itu tidak sama dengan bohongnya kalian satu sama lain. Kata Rasul kemudian mengancam, "Faman kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta kepadaku sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar." Bersiaplah tempat duduknya di dalam neraka. Wah, itu adalah ancaman yang besar. Tidak ada tawar-menawar. Dalam hadis yang lain, Rasul bersabda begini, "Man haddasa anni bihadisin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin." Kata Rasul, barang siapa yang meriwayatkan dariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadisin, satu hadis saja. Satu hadis saja kata Rasul. Padahal bukan berasal dari Rasul, kadzib, dusta kata Rasul. Bohong itu, aku tidak berasal, tidak mengatakan itu, aku tidak mengatakan itu, tapi orang itu mengatasnamakan Rasulullah. Fahuwa ahadul kadzibin. Dalam riwayat yang lain, fahuwa ahadul kadzibain. Adalah salah seorang dari pendusta-pendusta yang itu tadi, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Kata Rasul dari Wasilah bin Al-Asqa. Rasul bersabda begini. Kata beliau, inna min a'zamil fira an yadda'iya rajulu ila ghairi abihi. Di antara dusta yang paling besar adalah orang dipanggil kepada bukan bapaknya. Ya. Jadi misalnya orang misalnya namanya A. Bapaknya itu bukan dia. Ya, misalnya bapaknya siapa? Ya. Muhammad. Lalu dipanggil bin, bukan bin Muhammad, tapi bin siapa? Khalid misalnya. Ini bahaya, ikhwan sekalian. Ini kalamut Rasul, riwayat Sahih Bukhari, kata beliau, itu termasuk dusta yang paling besar. Karena itu, bin kan orang kepada bapaknya yang menyebabkan dia lahir ke dunia. Berikutnya, wa an yuro atau au yuro ainahu malam tara. Dia mempersaksikan sesuatu yang dia tidak dilihat oleh matanya. Ya, berarti ini adalah menyaksikan atau bersaksi palsu. Nah, ini yang ketiga. Kata Rasul, au yaqulu ala Rasulillah malam yaqul. Atau orang itu mengatakan atas nama Rasulullah, padahal Rasulullah tidak mengatakannya. Bayangkan dijadikan itu sebagai urutan yang ketiga. Urutan yang ketiga itu kecil atau besar? Besar. Bagaimana dengan yang pertama dan yang kedua? Disebutkan pertama dan kedua karena lebih besar. Jadi para sekalian, nomor pertama besar, nomor kedua besar, nomor ketiga saja sudah besar. Jadi berdusta atas nama Rasulullah itu adalah termasuk sangat besar. Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar,
Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau, saya kutip pendek, kata beliau, annal kadhiba alaihi kadhibun, bahwa kabiratun afan, bahwa orang yang berdusta atas nama Rasulullah adalah termasuk dosa besar. Ada pendapat beliau menjabarkan bahwa orang yang berdusta atas nama Rasul bisa murtad, keluar dari Islam. Jadi ada perselisihan para ulama. Tapi saya ambil bahwa kata beliau bahwa berdusta atas nama Rasul itu termasuk dosa besar. Dosa besar tapi hukumannya sangat tadi besar, yaitu dia harusnya mati. Para sekalian, itu adalah ayat, itu adalah hadis yang kalau saja kita beriman pada Allah, ngeri. Bayangkan di dunia harusnya orang itu mati, betul tidak? Dan tadi contohnya pada zaman Al-Mahdi, orang yang membuat hadis palsu dipenggal lehernya, betul tidak? Dan di akhirat orang itu dipersilahkan untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi besar sekali urusannya. Karena itu jangan mudah kita mengatakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Baginda siapa? Baginda Rasul, betul ucapannya Masya Allah, menghormati, mengagungkan. Yang jadi masalah isi daripada berita itu betul nggak sih bahwa Rasul bersabda? Kalau tidak bersabda, yakin tidak bersabda, jangan mengada-ada. Nanti termasuk orang yang termasuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Nah, bagaimana caranya agar orang itu yakin bahwa Rasul bersabda, Rasul berbuat begini? Tentu antum harus nukil riwayat itu dari sumber yang valid, bahwa dia benar-benar ini adalah riwayat yang sahihah, bahwa Rasul berkata begini, bahwa Rasul berbuat begini. Kalau tidak, jangan. Kalau mau antum nisbatkan, misalnya begini, saya baca dalam buku bahwa katanya menurut penulis Rasul begini begitu. Berarti antum sudah berpasrah. Bukan kata saya loh, kata penulis buku itu, betul tidak? Jadi antum tidak berdosa. Tapi kalau antum Rasul bersabda, baginda Rasul begini begitu loh, Rasul dari mana? Yakin tidak? Begitu dicari palsu, tidak ada. Para ulama sudah menulis banyak sekali kitab-kitab hadis palsu, ya. Jadi kita hendaknya betul-betul hati-hati karena misalnya dulu Al-Imam Ibnul Jauzi meninggal pada tahun 597. Berarti akhir abad ke-6. Kalau sekarang sudah hampir berarti 900 tahunan ya. Itu menulis kitab menjelaskan nih palsu. Nama kitabnya Al-Maudu'at. Walaupun tentu ada tidak semua hadis itu palsu, tapi intinya upaya untuk menampakkan bahwa ini palsu itu adalah sudah sejak dulu. Misalnya Al-Imam As-Suyuti meninggal tahun 911, nulis juga nama kitabnya Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahadisil Maudu'ah. Itu juga adalah terkait dengan hadis palsu. Misalnya berikutnya adalah Al-Kannani namanya, menulis kitab Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah Anil Ahadisis Syani'ah Al-Maudu'ah. Meninggal beliau ini tahun 1963. Al-Manar Al-Munif Fis Sahihi wa Dha'if yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, meninggal tahun 751. Atau Al-Masnu' fil Hadisil Maudu', ya, ini adalah Ali Al-Qari, meninggal tahun 1014. Jadi dari abad ke abad para ulama itu sudah berusaha menjelaskan pada umat, wahai umat, hati-hati ya. Ini palsu. Ya, kalau kita tidak tahu, ya karena kita kurang ngaji. Karena sesungguhnya kalau kita ngaji, kalau kita belajar, dengan sengaja menaruh porsi dari hidup kita untuk ilmu. Pada sekarang kan kita kalau cari ma'isyah, ada waktunya enggak? Kan ada waktunya, betul tidak? Misalnya 8 jam sehari. Bahkan kalau ngelembur, saja 12 jam, betul tidak? Lah, kalau belajar ilmu supaya kita beribadah kepada Allah dengan benar, berapa jam? Sengaja atau tidak sengaja? Waktu yang betul-betul prima atau waktu yang sekunder, sisa? Kalau waktu bekerja, tenaga lagi fit-fitnya, konsentrasi lagi fit-fitnya. Kalau belajar tentang Islam, lagi ngapain? Waktu sisa, pulang kerja, betul tidak? Akhirnya apa?
Tidak mustahil, karena konsentrasi kita sudah berkurang, jadi tingkat pemahaman kita juga adalah berkurang. Para yang sekalian, saya sampaikan dan saya pesankan, mari kita juga taruh porsi yang cukup. Belajar Islam yang benar dengan serius dalam waktu yang kita kuotakan. Waktu itulah untuk belajar agar kita paham benar tentang al-Islam. Sehingga mudah-mudahan kalau kitanya benar, keluarga kita akan menjadi benar. Kalau keluarga benar, insya Allah masyarakatnya benar. Jangan selalu menumpukan pelajaran itu kepada sekolah atau pesantren. Karena apa? Tetap yang menjadi tanggung jawab adalah bapak dan ibunya. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena sekalian, sedikit tadi saya sampaikan tentang masalah hukum ya yang berlaku di Indonesia. Tadi hukum mati bagi orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya ada nggak di negara kita? Ya kan? Ada yang hukum mati begitu ya. Seperti tadi Al-Mahdi begitu ya. Orang yang mengaku nabi padahal dia palsu, maka bunuh mati begitu. Ya tidak. Nggak ada. Paling begini. Ya ini contoh ya para sekalian. Di dalam menurut yang Anda tahu, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ya, ada pernyataan begini. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara. Setinggi-tingginya 10 tahun. 10 tahun itu di penjara. Nah, sekarang tiap harinya berapa kosnya dia? Berapa misalnya orang hidup di penjara itu berapa biayanya misalnya? Kita nggak tahu itu deh. Cuma taksiran aja deh kira-kira berapa. Dari mulai security yang ngejagainya, yang mulai ngasih makannya, makanannya, listriknya, airnya berapa itu kira-kira? Ya, ada 50 ribu atau 100 ribu. Ya, ini kira-kira aja kan kita nggak tahu. Kalau nggak datang ke situ ya tidak ke lembaga pemasyarakatan betul. Tapi kalau kira-kira misalnya berapa 50 ribu, 50 ribu kali 10 tahun kali satu orang. Nah kalau yang di penjaranya berapa? Orang yang begini nih harusnya mati ini misalnya 1.000 orang se Indonesia kali 50 ribu sudah berapa? Kali 10 tahun hitung sendiri deh. Sudah orang itu harusnya mati, malah menjadi beban bagi bangsa dan negara. Ini kalau begini hukumannya. Kalau menurut Islam mati udah dikubur selesai, betul lah. Sudah nggak nyusahin, ya, malah jadi pelajaran. Wah jerak orang. Jangan macam-macam deh kalau kayak gitu nanti kamu seperti dia. Sudah. Ya. Berikutnya adalah misalnya ada pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Ya, 8 apa di situ. Berikutnya adalah misalnya Undang-Undang ITE, ya, informasi dan transaksi elektronik, ya. Ada beberapa pasal. Misalnya kalau pasal tentang masalah SARA nih, itu terkait dengan pasal 28 ayat 2. Misalnya saya bacakan. Pasal 28 ayat 2-nya itu begini. Ya, ini sudah jadi tahun 2008 nomor 11, tetapi sudah ada undang-undang barunya. Ya, undang-undang yang lamanya pasal 28-nya mengatakan begini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA. Itu termasuk pasal 28 di
undang-undang barunya tahun 2016 nomor 19 ya. Itu adalah begini, ada di akhir dipidana penjara paling lama 6 tahun. Ya, siapa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan yang tadi 28 itu penjaranya adalah 6 tahun, dendanya 1 miliar rupiah. Begitu. Itu kalau hukum Indonesia. Ya. Jadi para sekalian seperti itu. Ya, kalau misalnya, ya, cukuplah itu sebagai. Nah, kalau terkait dengan penodaan agama. Satu orang itu berbohong. Wong bukan nabi, ngaku nabi, betul tidak? Kedua, membuat onar dan Islam menjadi cemar, betul tidak? Menodai agama Islam, bahasanya kena juga pasal. Ya, ini saya bukan hakim, tapi coba lihat dalam pasal-pasal ini. Maka menurut ya di sini ada penetapan Presiden tahun 65 ya nomor 1. Pasal 1 kata yang menyebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama, ya tidak. Yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Berarti kena nih. Ya. Dan itu hukumannya adalah kalau menurut KUHP-nya yang biasa itu adalah ini. Dipidana pasal 156A ya. Ini saya nukil dari sumber-sumber asli nih. Ya. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jadi kalau menodai agama, hukumannya berapa tadi? 5 tahun. Jadi menodai agama itu hanya 5 tahun. Buat berita bohong berapa tahun? Jadi para sekalian, ini adalah aturan manusia, betul tidak? Nah, tetapi kalau ini juga tidak diterapkan, wah bahaya. Karena itu para sekalian, kenapa sebetulnya muncul dusta itu adalah karena ada beberapa hal yang membuat itu adalah terjadi. Antara lain adalah karena tidak adanya penegakan hukum yang adil, dan itu adalah membahayakan umat Islam itu sendiri. Para sekalian, kira-kira cukup ya apa yang saya sampaikan. Intinya adalah kita tahu bahwa kita harus selektif. Kalau mengatakan ini Islam, ya sumber Islamnya sebutkan betul. Sumber Islam itu apa? Al-Quran dan hadis. Sampai dengan valid. Kalau tidak, Anda terjerat dengan bohong atas nama Allah, bohong atas nama Rasulullah. Sampaikan nih ayat sekian, hadisnya sahih. Zaman sekarang malah begini, teman sekalian. Dia meriwayatkan atas nama Rasulullah, tetapi cerita dari cerita. Hadis Rasul itu tidak dibawakan, betul tidak? Tetapi dia cerita sendiri. Begini Rasulullah SAW, bla bla bla. Ini meriwayat apa? Meriwayatkan bil makna. Kalau dalam ilmu hadis namanya ar-riwayatu bil makna. Atau cerita tentang hadis Rasul. Betul tidak? Nah, tolong dicerna ini. Menceritakan hadis Rasul atau menerjemahkan hadis Rasul atau meriwayatkan hadis Rasul. Yang mana ini? Ya, kalau meriwayatkan hadis Rasul zaman sekarang ini sudah termasuk langka. Ada hadisnya, ada kitabnya, diriwayatkan oleh seorang guru, sampaikan pada muridnya. Nih, Rasul itu begini-begini, dasarkan saya dapat juga dari guru saya begini, dan seterusnya. Sekarang sudah sangat langka begitu. Atau menerjemahkan hadis Rasul, berarti hadisnya disampaikan, lalu terjemahkan seperti itu. Atau menceritakan hadis Rasul. Nah, itu yang paling banyak, yaitu apa? Hadisnya tidak dibawa, hadisnya tidak hafal, pernah baca, tapi dia mengerti, lalu dia ceritakan saja apa yang dia pahami dari hadis itu. Itu namanya menceritakan hadis Rasul. Kalau menjelaskan, berarti jelaskan dulu hadisnya. Mana hadisnya? Nah, dan seterusnya. Karena itu terkait dengan metodologi. Intinya adalah hati-hati, selektiflah kita menerima Islam. Kalau kita selektif, insya Allah Islam kita akan menjadi benar, dan mudah-mudahan kita akan selamat. Tapi kalau kita sembarangan, sembrono, maka kita bisa jadi terkait dengan urusan namanya hoax atas nama Allah dan atas nama Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, fitnah di akhir zaman seperti ini tidak
jarang terjadi dan kita tentu dituntut untuk waspada dan hati-hati. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiki. Ya, Ustaz. Ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz, tapi pertanyaan minggu kemarin masalah nabi palsu. Oh ya. Ya, ini pertanyaannya bagaimana menyikapin perkara nabi palsu itu untuk perorangan bagi diri sendiri, gimana Ustaz? Karena kan yang kemarin Ustaz sampaikan cara menyikapinya perorangan, karena yang kemarin Ustaz sampaikan adalah masih bersifat hukum negara. Ya, kalau terkait dengan pribadi, ya setiap kita, satu, kita harus bentengi diri kita dengan ilmu yang benar. Sehingga dengan otomatis akan bisa menyortir. Ini palsu nih, Rasul nggak begini nih, gitu kan. Kita akan langsung bisa menepis, kamu tidak benar. Tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW itu. Terakhir itu Muhammad Rasulullah. Tidak benar. Begitu. Jadi bekali diri kita dengan ilmu. Satu. Kedua adalah minimal laporkan kepada yang bertanggung jawab. Laporkan kantor polisi kayak misalnya, betul tidak? Ataupun misalnya jerat orang itu sesuai dengan hukum yang memang di Indonesia berlaku. Tadi seperti saya sampaikan, pasal-pasal itu antara lain, ya saya tidak ahli dalam bidang hukum Indonesia, tapi antara lain adalah hukum-hukum itu bila mestinya membuat orang menjadi jerah. Ya, tidak. Ada penjara lah, ada hukuman lah, seperti itu. Serahkan pada yang berwajib. Jangan tinggal diam. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita tidak bisa, maka kita tidak boleh tinggal diam. Minimal beritahu teman, beritahu tetangga, ya, sehingga semua menjadi ada namanya kewaspadaan. Nah, kalau kita semua pada waspada, insya Allah kita akan bisa membendung. Tapi kalau kitanya sudah tidak tahu, kitanya tidak waspada, kitanya tidak peduli, maka semua itulah yang ancaman itu muncul, malah justru akan terjadi. Bahkan tidak sedikit orang yang mempercayai nabi palsu, sebentar, nabi palsu, sebentar. Kenapa? Karena antara lain tadi, tidak tahu, kemudian tidak waspada, dan tidak peduli. Begitu. Ustaz, mungkin untuk ada yang bertanya lagi ya, Ikhwah, ya. Untuk materi hari ini. Cukup ya. Tidak ada ya? Cukup ya? Nggak ada, Ustaz. Akhirnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.